Pikir langkah yang baik ya, yang kita kerjasama dengan lintas kementerian, lintas institusi dan lembaga pemerintah dan juga dengan Bank Indonesia ya. Langkah konkretnya kalau dari Kementerian Perdagangan, kami kan ini menargetkan ya untuk sektor-sektor real, sektor-sektor tradisional, khususnya pasar ya, pasar tradisional untuk bisa terdigitalisasi. Dan kami kan sebenarnya menargetkan sekitar 1.000 pasar ya yang akan terdigitalisasi setiap tahunnya. Dan alhamdulillah ini per Juli 2022 kami sudah sekitar 2.000-an pasar ya yang sudah terdigitalisasi ya, baik dari segala sektor mulai dari pembayarannya maupun akses kepada marketplace dan seterusnya. Nah, ini langkah konkret yang kita ingin sampaikan dan juga ini kita tegaskan bahwa yang namanya pasar tradisional ya itu tentu harus kita adaptasikan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman ya. Kita tentu tidak menghilangkan esensi ya dari unsur-unsur tradisional pasar ya. Transaksi tetap ada. Nah, tetapi ketika ada hal-hal yang kita bisa upgrade ya terkait dengan praktisnya pembayaran. Lalu dengan bagaimana kita memastikan supaya itu terintegrasi dengan sistem. Ya, tentunya ini sangat baik. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal digitalisasi pembayaran contohnya, itu tidak hanya masalah praktis saja, tapi juga masalah atau isu soal bagaimana ini menjadikan inklusi keuangan yang baik bagi para pedagang dan juga bagi para konsumen. Sebagai contoh Mbak ya, misalnya nih, kalau kita pakai kris untuk pembayaran ya, kita kerjasama dengan BI, dengan lapak-lapak, dengan para pedagang ya, itu bukan hanya soal bagaimana kita cepat melakukan pembayaran atau juga aman dan praktis, tapi juga memberikan contohnya ketika para pedagang nanti dia mau mengajukan pinjaman ke bank ya. Bank menanyakan cash flow daripada pedagang tersebut ya. Ketika itu sudah terdigitalisasi, sudah rapi, sudah teradministrasikan dengan baik, tentunya akan lebih mudah bagi bank untuk melihat cash flow atau mungkin pendapatan daripada pedagang dalam satu hari misalnya, untuk memastikan bagaimana pedagang itu mampu melakukan transaksi yang misalnya banyak. Nah, itu memudahkan bank untuk melakukan assessment, sehingga memudahkan bank juga untuk memberikan pinjaman kepada para pedagang yang ingin mendapatkan kredit tambahan misalnya. Nah, ini contoh bagaimana inklusi keuangan itu bisa terjadi dan terrealisasi di sektor real, sektor retail, dan juga khususnya di pasar tradisional. Nah, ini tentunya yang kita terus galakan, yang terus kita koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di provinsi, kabupaten, dan juga kota, untuk memastikan pasar-pasar ya, pasar-pasar di seluruh Indonesia ini bisa dimulai digitalisasinya. Tidak hanya dari sisi pembayaran, tetapi juga akses kepada marketplace, akses kepada bagaimana mempertemukan penjual dan juga pembeli secara secara non fisik dan seterusnya. Nah, saya pikir ini langkah yang memang kita juga kerjasama tidak hanya dengan daerah, tetapi juga dengan lintas kementerian lembaga, termasuk dengan BI. Dan kami terima kasih juga kepada BI ya, bagaimana ini juga bisa memastikan sekali lagi sinergi yang solid ya antara lintas kementerian lembaga dan institusi. Baik Pak, jadi dari target pasar yang tadi Bapak sampaikan, berapa besar porsi pasar-pasar yang berada di luar Pulau Jawa? Ya memang kalau kita lihat dari kris sendiri itu kan contohnya ya, mungkin data yang kami terima itu kan 22,5 juta merchant ya per 2022 atau awal 2023 dan 26 juta lebih ya untuk pengguna dari kris tersebut. Nah, memang itu pusatnya, data yang kami terima dari Bank Indonesia itu masih banyak terpusat di Pulau Jawa ya, masih banyak terpusat di Jawa dan sekitarnya. Nah, ini yang coba kita dorong supaya nanti ke depannya di Indonesia bagian timur contohnya khususnya untuk bisa ekspansi ya, karena memang perdagangan ya dan juga sektor real ya dan juga tentunya perkembangan dan transaksi dan juga tentunya peningkatan transaksi memang akan ke depannya akan menjadi lebih ada pemerataan saya pikir ya, dengan adanya banyak pembangunan ya, dengan adanya banyak tumbuhnya sektor-sektor retail dan seterusnya di bagian Indonesia Timur. Tentunya kita mendorong juga dari sisi transaksi dan juga dari sisi perdagangan pasarnya. Nah, seperti yang kita ketahui kan Kementerian Perdagangan juga banyak melakukan revitalisasi pasar ya, karena gini, pasar-pasar itu di Indonesia kan banyak sekali. Nah, ketika kita mengetahui bahwa contohnya pasar di bagian Indonesia bagian timur itu masih kurang terupgrade kondisinya, yang ini kita coba upgrade kondisinya, kita coba revitalisasi ya, sehingga akan meningkatkan transaksi karena pasar itu di daerah ya, apalagi di daerah pedalaman ya, di pemukiman, di perkampungan dan juga di daerah rural area itu sangat menentukan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Nah, ini yang coba kita dorong melalui dengan revitalisasi pasar ya, tentunya dengan bagaimana juga sekaligus masukkan digitalisasi pasar ya, sehingga jalannya berparalel, beriringan gitu. Bagaimana kita bisa memastikan sekali lagi perkembangan pasarnya ada, revitalisasi pasarnya juga masuk,
dan dibarengi dan juga diiringi dengan digitalisasi. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, revitalisasi seperti apa Pak cakupannya untuk di pasar-pasar Indonesia Timur atau di luar Pulau Jawa? Apakah ini memang sebatas fisik semata atau memang dari segi infrastruktur, jalanan menuju ke pasarnya juga diperbaiki oleh Kemendak? Saya pikir itu seluruhnya ya. Kita kalau bicara revitalisasi kan komprehensif ya. Kita tidak hanya melihat pembangunan fisiknya saja, tapi kita melihat contohnya tadi seperti yang Mbak bilang, akses kepada pasar tersebut, akses jalan ya. Seperti kita ketahui ya, di daerah-daerah kan kadang-kadang akses jalan kurang begitu mumpuni. Nah, sehingga ketika akses jalan itu kurang mumpuni atau kurang baik ya, atau kurang terhubung dengan baik, sehingga dengan secara otomatis juga mempengaruhi orang untuk bisa pergi ke pasar. Ketika ke pasar saja sulit, gimana kita mau berdagang, gimana kita mau membeli barang, gimana kita mau bertransaksi, kan seperti itu. Nah, itu kita juga perhatikan secara lebih komprehensif ya dari aksesnya. Lalu kedua, kita juga tidak hanya bicara soal akses dan juga pembangunan fisik, tapi juga kita bicara soal contohnya misalnya ya, di pasar-pasar tertentu banyak yang mungkin secara infrastruktur listriknya mungkin kurang memadai ya, lalu mungkin sumber air bersihnya juga kurang memadai, ya itu berpengaruh kepada bagaimana para pedagang untuk melakukan aktivitas jual beli ya kan. Lalu kita juga menerapkan yang namanya standar SNI ya. Nah, itu juga kita pastikan karena itu juga di bawah Kementerian Perdagangan. Contohnya misalnya untuk mengukur, kita pastikan kalau kita beli dagangan misalnya kita beli daging atau kita beli ayam atau kita beli hal-hal yang ditimbang, kita pastikan hal yang kita beli sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Nah, itu juga kita ada alat ukurnya, itu juga terstandarisasi melalui sebuah sistem yang ada di Kementerian Perdagangan. Nah, hal-hal seperti itu yang kita coba lakukan satu demi satu, kita lakukan secara bertahap, dan juga tentunya yang paling penting adalah bagaimana supaya para pedagang itu dan juga para pembeli itu bisa bertransaksi dengan nyaman. Nah, ini kan kita ketahui secara persis ya. Hampir setiap hari kita coba keliling pasar ya, tidak hanya di satu daerah, tidak hanya di satu pulau, tapi juga di seluruh Indonesia. Kita keliling, kita pastikan apa masalahnya. Misalnya contoh, tidak hanya soal fisik, tidak hanya soal keadaan. Misalnya contoh soal lahan, ya kan? Misalnya lahan lapak-lapak tertentu, misalnya contohnya mungkin ada pengaruh mungkin oknum-oknum pasar yang mungkin memberikan banyak pungli-pungli atau pungutan liar, hal-hal seperti itu. Nah, ini yang coba kita pastikan satu demi satu secara komprehensif, kita buat konsepnya, kita buat revitalisasinya, dan yang paling penting adalah ya bagaimana para pedagang dan juga para pembeli bisa melakukan aktivitas jual beli dengan aman dan nyaman. Baik, lalu bagaimana perkembangan digitalisasi di pasar-pasar di luar Pulau Jawa tersebut begitu? Apakah segi infrastruktur seperti ketersediaan internet yang layak ini juga menjadi tantangan? Ya, memang betul ya, kalau kita bicara soal ekosistem digital kan kita harus melihat infrastruktur digital ya. Kita harus melihat bagaimana contohnya misalnya apakah ada jaringan internet ya di satu wilayah atau satu daerah ya. Apakah ada signal misalnya contohnya mungkin di titik-titik tertentu. Karena kalau kita mau melakukan contohnya tadi yang seperti sudah dipresentasikan dan juga sudah diberitakan oleh teman-teman. Kalau kita mau melakukan kris, kan kita harus ada koneksi jaringan. Gimana kita bisa melakukan melakukan aktivitas pembayaran secara digital kalau tidak ada jaringannya atau tidak ada signalnya. Nah, oleh karena itu kita bekerja sama dengan daerah ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya domain untuk infrastruktur daerah itu kan banyak dilakukan oleh Pemda, oleh pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota khususnya untuk memastikan contohnya misalnya BTS-BTS yang ada itu juga cukup ya kan. Kenapa? Karena berpengaruh kepada signal yang ada di daerah tersebut ya kan. Lalu kedua, kalaupun misalnya ada signalnya itu ada tapi mungkin tidak kurang kuat ya, mungkin juga bisa dilakukan supporting system untuk memperkuat signal tersebut, jaringan penguat sinyal contohnya, dan lain-lain yang mungkin bisa dilakukan bersama dengan pemerintah daerah. Nah, ini tentu ya menjadi tantangan ya. Memang ini tidak gampang ya melakukan ini karena ini butuh kerja sama semua stakeholders, butuh banyak kerjasama juga dengan pengelola pasar ya, juga dengan pemerintah ya, dan juga dari pusat. Nah, kami siap menghimbau dan juga tentunya siap untuk melakukan dukungan tersebut. Nah, kami dari Kemendak selain juga ada target tadi 1.000 pasar mungkin setiap tahunnya untuk terdigitalisasi, kami juga menggandeng asosiasi ya kan, asosiasi misalnya Asosiasi Pasar Indonesia, Asosiasi Retail Indonesia ya, untuk memastikan supaya mereka juga memberikan dukungan-dukungan kepada bagaimana ekosistem digital itu dibentuk ya, karena ini kerja bareng-bareng, ini kita tidak bisa kerja sendiri, dan sekali lagi ini adalah untuk tujuannya bagaimana kita mengembangkan kebijakan yang adaptif ya. Kita akan selalu mengempower yang namanya pasar tradisional untuk memastikan supaya para pedagang bisa melakukan transaksi dan juga pembeli juga bisa melakukan transaksi dengan aman dan nyaman. Nah, oleh karena itu kebijakannya harus adaptif di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa, di tengah inovasi yang banyak ya, di tengah banyak sekali improvement yang terjadi dalam soal digitalisasi, apalagi
Ya, apalagi ya beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan Pak Menko Perekonomian kami menghadiri dan juga memimpin sidang untuk ASEAN Economic Council Community Meeting. Di situ salah satu yang menjadi highlight-nya adalah bagaimana untuk memastikan digitalisasi itu jalan dan juga terrealisasi di negara-negara ASEAN. Nah, apalagi Indonesia sekarang tahun ini sebagai ketua ASEAN. Nah, apalagi nanti di KTT yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo, salah satu key issue-nya adalah memastikan supaya digitalisasi among ASEAN members itu bisa terrealisasi. Nah, untuk bisa melakukan itu kan kita perlu memastikan setiap negara ASEAN juga bisa mendukung itu. Nah, kami pemerintah khususnya dari Kementerian Perdagangan siap untuk menyambut dan siap untuk mendukung langkah-langkah konkret itu.